فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Pembahasan yang terakhir kita mengambil sifat apa? Fadil. Nazahah. Apa maksud nazahah? Saya menjauhi semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna umum. Adapun nazahah secara istilah lebih khusus, maksudnya apa? Ahmad. Nah, secara khusus berkaitan dengan upaya seseorang untuk menjauh dalam mencari harta dari hal-hal yang bisa menghinakan dirinya atau menzalimi pihak lain. Itu nazahah. Nyari duit dengan cara yang bagus, nyari uang dengan cara yang halal, tidak menghinakan diri, tidak menzalimi. Ini nazahah secara khusus yang dimaksudkan di sini oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Makanya dicontohkan dengan menjauhi riba, menjauhi riswah, menjauhi memakan harta anak yatim, dan bahkan juga menjauhi hal-hal yang masih syubhat. Dan ini penting. Di zaman yang manusia tidak peduli, yang penting dapat uang banyak, walaupun menzalimi, walaupun melakukannya dengan cara yang haram. Sekarang kita lanjutkan. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala wa husnul jiwar. Ay wa minal umur allati yanbaghi an yatahalla biha al-muslimu husnul jiwar. Maksudnya yaitu termasuk di antara perkara-perkara yang sekiranya seorang muslim berhias dengannya adalah husnul jiwar. Bagus dalam bertetangga. Atau dengan kata lain berarti berbuat baik kepada tetangga. Qala wasmul jari yashmalu al-muslima wal kafira wal 'abida wal fasiqa. Dan istilah jar, apa maksud al-jar di sini? Zaid, al-jar maksudnya apa? Tetangga. Tetangga di sini maksudnya adalah mencakup tetangga yang muslim maupun kafir, yang budak maupun yang abid ahli ibadah maksudnya. Wal abid yang ahli ibadah maupun yang fasik, yang ahli maksiat. Was-sadiqa wal aduwa. Sadiq, baik itu tetangga ini sahabat atau musuh. Wal ghariba wal baladi, baik tetangga ini orang asing ataupun penduduk asli negeri itu. Wa man tarju naf'ahu aw takhafu madarratah. Demikian pula
mencakup dalam istilah tetangga siapa saja engkau harapkan kemanfaatan darinya atau engkau khawatir kemadaratannya. Wal qariba wal ajnabi, baik dia itu kerabat ataupun orang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ini maksud dari al-ajnabi ketika digandengkan dengan qarib, maksudnya tetangga yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, ada ikatan darah, saudara atau paman atau anak-anak paman, itu masuk dalam kerabat. Wal ajnabi yang dimaksud ini yang tidak ada hubungan kekerabatan. Wal aqrab daran wal ab'ad, dan yang paling dekat rumahnya maupun yang paling jauh. Kalau dia masuk dalam istilah tetangga, maka juga ada hak untuk seseorang berbuat ihsan padanya. Baik. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama ikhwan tentang batasan tetangga itu sampai mana. Dari sisi syariat yang kita dituntut untuk berbuat ihsan padanya. Ada yang mengatakan tetangga itu 40 rumah dari semua arah. Jadi ke arah timur 40 rumah, ke arah selatan 40 rumah, ke arah barat 40 rumah. Kemudian ke utara 40 rumah, mutar pokoknya 40 rumah. Banyak enggak berarti tetangga? Banyak. Baik, satu RW. Kalau sama 40 berapa totalnya berarti? Berapa nih? 160 pintar. Baik, 160 rumah. 160 rumah biasanya apa? RT cuma berapa rumah? 10. Ini sub Dawis, Desa Wisma 10 rumah itu punya kelompok sendiri. Nah, RW lah di atas RT. Nah, tapi istilah RT ya tadi rukun apa mana RT? Rukun tetangga. Nah, makanya ya yang memang lingkup tetangga. Cuman kadang RT kan di urf kita pakainya apa? Tempat teritorial. Jadi kadang kalau kita beda RT kayak bukan tetangga ini, padahal selisih cuman satu rumah dua rumah. Makanya dhabit untuk jumlah tetangga ini tidak jelas. Nah, ada yang memberikan dhabit tetangga itu secara bahasa, huwal mulasiq. Wal jar huwal mulasiqu faqat. Tetangga itu yang nempel dengan kita saja, itu yang dekat. Nah, dengan kita. Dan ini kebanyakan orang memahaminya demikian, tetangga yang nempel, yang dekat. Tapi ini terlalu sempit untuk istilah tetangga. Saya mengatakan tetangga itu ahlul hayy, ya penduduk suatu kampung. Selama masih satu kampung itu tetangga. Dan seterusnya dari dhawabit yang disebutkan oleh para ulama yang memang kita tidak mendapati dalil padanya. Nah, makanya dikatakan oleh Ibnu Abidin rahimahullahu taala dalam hasyiah beliau, wal jaru urfan al mulasiq aw man yaskunu fil fil makan,
tanziluhu al-qabilah wa tuqimu fi wa huwa ashbahu bil hayy saghir. Nah, ini mahlah. Secara urf mereka, dalam arti di kalangan urf ulama Arab saat itu, yaitu yang nempel, yang dekat, yang sama-sama tinggal di satu tempat, kampung yang kecil. Nah, itu tetangga. Dan ini juga yang dirajikan oleh Al-Mardawi dalam artian dhabit tetangga yurja'u fihi ilal 'urf, dikembalikan kepada 'urf setempat, adat kebiasaan setempat yang masuk kategori tetangga apa. Nah, dan ini yang benar. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil tentang batasan tetangga secara paten, berapa rumah di sekelilingnya, tidak ada. Baik. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan al-jaru huwal mulasiqu laka fi baitik. Ini jelas, ya. Tetangga adalah yang nempel denganmu di rumahmu. Dalam artian apalagi rumah-rumah yang saling menempel berdekatan, itu jelas masuk dalam istilah jar, tetangga yang melempel, mulasik. Wal qaribu min dzalik, dan yang dekat. Nah, waqad waradat ba'dul athar bima yadullu ala anna al-jara arba'una daran kulla janib. Ini yang disebutkan tadi di depan. Dan datang pada sebagian athar, tapi kita tidak bisa membangun hukum padanya, tidak marfu', yang menunjukkan bahwasanya tetangga itu 40 rumah dari semua arah. Baik. Kemudian boleh memberikan batasan untuk asar tadi jika sahih habar, dan kita tidak mendapati habar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batasan ini, maka wa illa fa innahu yurja'u fi dzalika ila al-'urf. Fama 'addahu an-nasu jiwaran fa huwa jiwar. Nah, dikembalikan ke kebiasaan manusia. Yang dianggap itu sebagai tetangga, maka masuk kategori tetangga. Seperti yang sudah ada di kehidupan masyarakat kita dengan adanya pembagian rukun tetangga dan seterusnya. Nah, sekeliling, rumah-rumah sekeliling, jelas itu adalah tetangga. Nah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tegaskan dalam silsilah dhaifah tentang kedhaifan batasan-batasan tadi. Nah, wa kullu ma jaa tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wasallam bi 40 dhaifun la yasih. Fadzahiru anna shawaba tahdiduhu bil 'urfi. Ini kesimpulan ringkas dari pembahasan batasan tetangga yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu yang antum catat dalam silsilah dhaifah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa kullu ma jaa fi tahdidihi anhu sallallahu alaihi wasallam bi 40 dhaifun la yasih. Semua riwayat yang datang tentang pembatasan tetangga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 40 rumah, itu adalah riwayat yang lemah, tidak sahih. Fadzahir, dan yang nampak kuat bagiku dari pendapat-pendapat ini, anna shawaba tahdiduhu bil 'urfi, bahwasan yang benar pembatasan dengan 'urf, dengan kebiasaan daerah setempat, mana yang masuk kategori tetangga, mana yang tidak. Makanya beda kan banyaknya tetangga di daerah perkotaan dengan daerah apa? Daerah perkampungan. Banyak mana? Banyak kampung. Kehidupan bertetangga banyak di kampung. Apalagi misalnya tempat walaupun dekat tapi sampingnya sudah di tembok tinggi.
Ya, sana perumahan di tembok tinggi, kita di balik situ. Biasanya kalau di daerah perkotaan sudah bukan tetangga, sudah nggak nyambung sama sana yang ada tembok tingginya. Atau misalnya cuman dibatasi oleh sungai besar. Sini rumah tapi ada sungai, sana rumah. Nah, kalau harus 40 ke sana berarti kan sungai itu lebar. Berarti harus 40 sana jauh. Dan orang biasanya kalau sudah terbatas seperti itu tidak akan ada interaksi. Makanya batasan kepada urf ini jelas. Apalagi dalam kehidupan sekarang, pembagian ada kampung, ada desa. Ini biasa juga sangat pengaruh. Yang bis dari desa biasanya sudah jarang untuk interaksi. Makanya kesimpulannya berarti batasan tetangga itu berapa Zikri? Nah, kita tidak dapati batasan tentang jumlahnya, tapi dikembalikan kepada urf, pada adat istiadat kebiasaan masing-masing daerah. Kenapa demikian? Karena semua perkara yang tidak datang nas tentang batasannya kembalinya ke urf. Baik. Qala syarih wafaqahu Allah taala wal ihsanu ilal jar mimma ja'at bihi syari'ah. Dan berbuat baik kepada tetangga termasuk di antara hal-hal yang syariat datang dengannya. Qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Dan berbuat baik kepada tetangga termasuk perkara yang syariat datang dengannya. Dalilnya jelas, ayat di surat An-Nisa ini yang dinamakan dengan al-ayatul huququl asyrah, ayat tentang hak-hak yang 10. Allah katakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak siapa? Hak Allah. Hak paling tinggi untuk dipenuhi oleh setiap hamba. Wa bil walidaini ihsana. Apa i'rab ihsana di sini? Syukran. Nah, sebagai maf'ul mutlak, amilnya mana? Mahdzuf, takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsan. Nah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wa bidzil qurba. Nah, wa ahsinu bi dzil qurba. Dan berbuat baiklah kepada dzil qurba. Ini hak yang keberapa? Ketiga. Hak yang kedua, hak kedua orang tua. Yang ketiga dzil qurba, yaitu orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim, hak yang keempat. Wal masakin, dan hak orang-orang miskin, untuk berbuat baik kepada orang miskin. Kemudian baru wal jar, pada tetangga, di mana Allah Subhanahu wa taala bedakan tetangga menjadi dua jenis di sini, wal jari dzil qurba wal jari al junub. Tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, di mana dia adalah seorang kerabat yang memiliki hak lebih dahulu di depan hak yang ketiga. Kemudian kalau dia adalah tetangga, maka dia juga menambahkan hak lain lagi. Sehingga tetangga yang itu adalah kerabat, terkumpul padanya dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak qarabah. Makanya Allah Subhanahu wa taala khususkan. Kemudian wal jaril junub, dan tetangga yang ajnabi. Maksudnya tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil.
Terjadi khilaf tentang makna as-sahibi bil jambi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, qila ar-rafiq fi safar wa qila zaujah. Dikatakan makna sahib bil jam. Sahib itu kan yang menemani, bil jam yang di sisi kita, yang menemani dekat dengan kita. Ini makna harfiahnya. Adapun penafsirannya terjadi khilaf siapa itu yang dimaksud. Ada yang mengatakan dia adalah ar-rafiqu fis safar, teman ketika safar. Wa qila az-zaujah, dikatakan itu adalah istri. Wa qila as-sahibu mutlaqan, dikatakan maksudnya adalah teman secara mutlak, sahabat secara mutlak. Dan ini yang Imam As-Sa'di condong kepadanya, kata beliau wala'allahu aula, dan mungkin itu yang paling utamanya, yaitu yang paling bagus dari pendapat-pendapat ini. Kenapa? Fa innahu yashmalu sahiba fil hadari was safari wa yashmalu zaujah. Kenapa? Karena ini mencakup teman ketika mukim seperti kita ini, teman-teman sama-sama belajar. Ini sahib bil jam, walaupun tidak jejer, ya kan? Itu di saat mukim, maupun teman ketika safar. Demikian pula mencakup istri bagi seorang laki-laki atau suami bagi seorang wanita. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat akhwan punya hak lebih dari sekedar apa? Sekedar hak sesama muslim. Kalau dia muslim kemudian menjadi teman, berarti haknya lebih. Kemudian jadi tetangga, haknya juga tambah lagi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa'ala sahibi li sahibihi haqqun zaidun ala mujarradi islamihi min musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunyah wa nushilah. Dan atas teman bagi temannya yang lain, seorang teman terhadap temannya itu punya hak tambahan dari sekedar hak sesama muslim. Makanya antum harus jaga ini, sesama teman punya hak yang lebih untuk saling bantu-membantu dalam perkara agama maupun dunia, untuk saling menasihati, menginginkan kebaikan. Dan wal wafa ma'ahu fil yusri wal usri, yaitu setia, tidak khianat. Baik di saat mudah, punya duit, punya uang, punya kiriman, maupun ketika sulit, uangnya habis, jangan ditinggal. Jangan berteman kalau lagi temannya enak, ketika temannya kesusahan ditinggal pergi. Ini seburuk-buruk teman. Berarti kesimpulannya wasahibi bil jambi, maksudnya apa, Kabir? Sahabat secara memiliki hak. Berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat dekat, baik itu istri, baik itu sahabat di saat mukim ataupun sahabat ketika safar yang menemani. Wa ibnis sabil, dan musafir, orang yang asing yang ada di tempat yang asing atau di perjalanannya, di mana dia butuh bantuan dikarenakan terputus perbekalannya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa ibnis sabil wa huwal gharib alladhi ihtaja fi baladil ghurbah aw lam yahtaj, falahu haqqun 'alal muslimin li shiddati hajatihi wa kaunihi fi ghairi watanihi fi tablighihi ila maqsudihi aw ba'di maqsudih. Yaitu orang yang asing, yang berada di negeri yang asing, bukan negeri aslinya. Baik dia kesulitan ataupun tidak, dia punya hak atas kaum muslimin untuk dibantu.
Dan ini juga yang kita lihat akhwan dari pengamalan di darul hadis di Yaman. Mereka ikram, mereka betul-betul memuliakan para penuntut ilmu yang ghuraba. Karena punya hak. Makanya para masyayikh mereka memiliki rahmah besar terhadap para penuntut ilmu yang asing karena punya hak lebih. Wa banis sabil, di tempat asing butuh untuk apa? Ada yang membantu dan memudahkan urusan-urusannya. Ada berapa hak yang disebutkan di sini? Kemudian wa ma malakat aimanukum. Dan siapa saja atau apa saja yang berada di bawah kekuasaan kalian dari budak-budak yang dimiliki. Karena ayat ini kan tidak disebutkan lengkap oleh pensyarah. Hak yang ke-10 yaitu apa? Hak para budak. Makanya dinamakan al-huquq al-ashrah. Ayat berkaitan dengan hak-hak yang 10. Dan sebagian akhwan di antaranya Imam As-Sa'di membawa kemana yang lebih luas dari sekedar budak. Wa ma malakat aimanukum, maksudnya adalah apa? Semua yang berada di bawah kekuasaan kalian, baik itu dari kalangan manusia maupun dari kalangan hewan. Ay minal adamiyyin wal bahaim. Bos punya karyawan ini punya hak. Karena dia di bawah pengaturannya. Walaupun bukan budak, mereka bukan budak, tapi apa? Punya hak untuk apa? Diberi ihsan. Demikian pula hewan-hewan yang dimiliki, mereka punya hak untuk kita berbuat ihsan. Memiliki hewan, ya diberi makan yang baik. Baik, ini maksud wa ma malakat aimanukum, mencakup apa saja berada di bawah kekuasaan kalian dari kalangan manusia maupun dari kalangan hewan-hewan. Qala wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril mewasiatiku dengan tetangga. Maksudnya apa? Yusini bil jar ay bil ihsan ilal jar, atau bi riayati huquqil jar. Terus menerus Jibril mewasiatiku untuk menjaga hak tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan tetangga di dalam Islam dan betapa besar hak mereka. Qala wal jiranu thalatha, dan tetangga itu ada 3 jenis. Yang pertama jarun muslimun dzu qarabah, tetangga muslim dan memiliki ikatan kekerabatan. Wa hadza ma dhahaba lahu ba'dul mufassirin fi qoulihi ta'ala wal jari dzil qurba. Dan ini adalah golongan yang sebagian ulama tafsir berpendapat yang dimaksudkan dengan lafaz wal jari dzil qurba, yaitu tetangga yang muslim memiliki kekerabatan. Wa min ahlil ilmi man adkhala zaujah fil jaril qarib, dan sebagian ulama ada yang memasukkan istri dalam kategori al jarul qarib, tetangga yang dekat. Yang kedua, al-jarul muslim laisa bainaka wa bainahu qarabah, tetangga muslim tapi tidak ada antara engkau dan dia hubungan kekerabatan. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala wal jaril junub, tetangga yang ajnabi yang tidak ada kekerabatan padanya.
Qila innahul jar al-ajnabi. Naam. Katakan maknanya adalah apa? Al-jar al-ajnabi. Bukan maksudnya tetangga yang jauh itu yang jaraknya jauh, tidak. Tapi tetangga yang tidak ada hubungan apa? Kekerabatan. Yang ketiga wal jarul kafir, tetangga yang kafir. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsinu ila jiranihi minal yahud bal yazuruhu wa yazuruhum. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada tetangganya dari kalangan Yahudi, bahkan beliau mengunjunginya. Kama fi qissatil ghulam alladhi marida fada'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Sebagaimana kisah seorang anak kecil yang sakit, kemudian Nabi mengunjunginya dan mendakwainya untuk masuk Islam. Kemudian dia sebelum kematiannya menyambut seruan tersebut, sehingga Nabi sangat bersyukur atas keselamatannya. Baik. Wa hadza taqsimu muwafiqun lima ja'at bihi nususu minal kitabi wa sunnah. Dan pembagian ini pembagian yang sesuai dengan dalil-dalil yang datang dari Alkitab maupun As-Sunnah. Dibedakan tetangga kafir, tetangga muslim. Tetangga muslim pun dibedakan, yang punya hubungan kerabat dan yang tidak hubungan kerabat, dari sisi kuatnya hak. Kama annahu muwafiqun li taqsimil aqli al-istiqra'i, sebagaimana juga mencocoki pembagian secara akal berdasarkan penelaahan. Wa ala hadza fal jarul kafir lahu haqqul ihsani ilaihi wa tarku idzaihi. Sehingga berdasarkan ini tetangga yang kafir dia punya hak untuk kita berbuat baik padanya dan tidak menyakiti, tidak mengganggunya. Wala ya'ni hadza muwalatuhu wa mahabbatuh, dan ini penting. Bukan maksudnya di sini adalah memberikan wala, yaitu mencintai tetangga kafir, tidak. Faqad yakunul ihsan ilal jaril kafir sababan li islami, dan terkadang berbuat baik kepada tetangga yang kafir menjadi sebab masuknya dia ke dalam Islam. Dan ini hendaknya diniatkan, kita berbuat ihsan bukan untuk berdekat-dekat dengannya, tapi untuk menunjukkan bagusnya apa? Islam dan mendakwainya. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.